Dua orang pelajar curi uang ratusan juta rupiah serta perhiasan di Sumedang, Jawa Barat. Hanya butuh waktu 2 jam, polisi berhasil meringkus dua orang yang ternyata masih keponakan korban. Satreskrim Polres Sumedang, Jawa Barat mengamankan 2 orang pelaku pembobol rumah di Kecamatan Sumedang Utara. Selain mengamankan pelaku, petugas juga turut mengamankan barang bukti uang tunai ratusan juta rupiah yang disembunyikan di rumahnya. Usai diamankan, kedua pelaku langsung digiring ke Mapolres Sumedang guna dimintai keterangan. Diketahui, kedua pelaku berstatus pelajar SMK dan masih merupakan keponakan korban. Saat kejadian, rumah korban sedang dalam kondisi kosong karena ditinggal pemiliknya liburan tahun baru di Majalengka. Dua pelaku membobol rumah kemudian berangkas dan membawa kabur uang tunai senilai 250 juta rupiah dan sejumlah perhiasan senilai 50 juta rupiah. Dari hasil pemeriksaan sementara, motif pelaku melakukan pencurian karena dendam kepada korban. Kemudian motif dari pelaku adalah kata pelaku karena dendam kepada ini, jadi bibi ya, hubungannya bibi ya, ponakan dengan bibi, masih keluarga orang tuanya. Kemudian dendamnya bagaimana, ini masih kita lakukan pendalaman pemeriksaan di gedung Resmob Satreskrim Polres Sumedang. Kedua pelaku dijerat pasal pencurian dengan pemberatan dan diancam hukuman penjara selama 7 tahun. Dari Sumedang, Jawa Barat, Beben HVA melaporkan. Pemirsa, sedang berjalan seorang perempuan di Palembang jambret seorang pria yang mengendarai sepeda motor. Akibatnya kalung emas yang dikenakan korban raib diambil pelaku. Penjamretan kalung emas seorang perempuan terjadi di Kecamatan Seberang Ulu 1, Palembang, Sumatera Selatan. Dari rekaman kamera pengawas, saat korban sedang berjalan santai di Jalan Fakih Usman, tiba-tiba datang pelaku dari depan korban lalu menarik kalung emas milik korban. Korban sempat berteriak sesaat setelah dijamret. Namun warga sekitar tidak mampu menangkap karena pelaku kabur dengan cepat menggunakan sepeda motornya. Menurut keterangan saksi, kejadian tersebut terjadi pagi hari saat korban hendak pulang. Terjadi cak itu, ya langsung otomatis kami tak sempat nak nolong. Oh, langsung berlari, nggak berlari. Atas kejadian tersebut, korban langsung melapor ke kantor polisi. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David melaporkan. Pemirsa, Sumanto menggegerkan publik pada tahun 2003 dengan aksi pencurian mayat dan kanibalisme. Jangan sampai terulang, Sumanto kini kembali dengan citra sebagai konten kreator. Masih ingatkah Anda dengan Sumanto? Pria asal desa kecil di Purbalingga ini sempat membuat heboh publik karena aksi pencurian mayat dan kanibalisme. Sumanto ditangkap polisi karena membongkar makam nenek Rina dan mengambil jasad yang baru dikubur 16 jam. Meskipun dinyatakan mengalami gangguan jiwa, namun Hakim Pengadilan Negeri Purbalingga tetap menjatuhkan vonis 5 tahun penjara terhadap Sumanto. Aksi kanibalisme Sumanto ternyata tidak dilakukan satu kali saja. Nenek Rina merupakan korban ketiga. 2 korban lain dieksekusi Sumanto di Lampung dengan dalih berguru ilmu sakti. Karena berkelakuan baik, Sumanto mendapatkan beberapa kali remisi dan dibebaskan dari kurungan setelah menjalani 3 tahun penjara. Ditolak kembali oleh tetangganya, Sumanto bertobat dan memilih mendalami ilmu agama di Pondok Pesantren An-Nur. Sumanto kembali dengan citra yang jauh berbeda. Tak lagi sangar dengan rambut gondrong dan senyum menyeramkan, Sumanto tampil klimis dengan senyuman hangat. Kini, Sumanto aktif sebagai seorang konten kreator melalui media sosial pribadinya @sumantoofficial. Asik, yuk masuk ke dalam itu. Ini benar-benar mukbang bolo Sumanto Kering. Bagaimana?
pendapatnya Pak Sumanto? Bagus, baik ya. Sumanto berhasil menarik perhatian netizen dengan konten mukbang dan kegiatan kesehariannya. Followersnya pun terus bertambah. Sumanto menjadi bukti nyata bahwa setiap orang berhak mendapatkan kesempatan kedua. Aksi kejahatannya jangan sampai terulang. Pelaku pencurian burung berkicau di Desa Bungur Wetan, Waru Sidoarjo, Jawa Timur digagalkan oleh pemilik. Sementara itu pemirsa, 6 tahanan kabur dari ruang tahanan Mapolres Merauke. Pemirsa, selalu ingat segala tindak tanduk Anda pasti ada akibatnya, berubah atau berakhir digerebek. Saya Miss Grebek, sampai jumpa. Pelaku pencurian burung berkicau di Desa Bunguruwetan, Waru Sidoarjo, Jawa Timur terekam kamera. Aksi pelaku ini gagal setelah sangkar burung yang diambil dari luar pagar terjatuh dan membuat burung jenis murai batu seharga 5 juta terbang. Aksi pelaku ini direkam anak korban yang kebetulan mengetahui aksi pelaku. Pelaku berhasil ditangkap warga sekitar 50 meter dari lokasi kejadian. Pelaku sering melakukan aksinya di beberapa tempat. Diduga, pelaku merupakan spesialis pencuri burung kicau yang harganya mahal. Selain mengamankan pelaku, polisi juga menyita sangkar burung sebagai barang bukti. Detik-detik 6 tahanan kabur dari ruang tahanan Mapolres Merauke terekam kamera pengawas. Para tahanan ini melarikan diri dengan cara merusak teralis besi di ruang tahanan. Dari 6 tahanan yang kabur, 5 diantaranya terlibat kasus kriminal yang ditangani Reskrim dan 1 lainnya tahanan titipan dari Kejaksaan. Usai kejadian, Polres Merauke telah menerbitkan daftar pencarian orang dan menyebar personel untuk mengejar para tahanan. Tiga pengendara motor terkapar di persimpangan Jalan Perniagaan dan Jalan Guangju, Medan, Sumatera Utara usai terlibat kecelakaan. Kerasnya benturan mengakibatkan korban tak berdaya di tengah jalan. Warga sekitar yang menyaksikan insiden ini tak berani mengevakuasi korban dan memilih menunggu tim medis tiba di lokasi. Menurut saksi mata, kecelakaan terjadi saat pemotor yang berboncengan 3 melaju dengan kecepatan tinggi dan menerobos persimpangan. Naas, dari arah berlawanan, melintas 1 unit mobil yang melaju dari arah Jalan Perniagaan menuju kawasan Lapangan Merdeka, Medan. Pengemudi motor yang tidak melihat mobil melintas langsung menabrak pintu kiri mobil hingga terpental ke jalan. Kasus kecelakaan ini kini dalam penyelidikan Satlantas Polrestabes Medan.